Kali ini kita akan bahas lagi satu konten TikTok affiliate yang menghasilkan omset dari 2 traffic teman-teman ya. Traffic yang pertama dari video dan traffic yang satunya lagi dari live streaming. Pertanyaannya, bagaimana dia membuat konsep videonya dan bagaimana dia live streamingnya sehingga menghasilkan omset sebesar ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton aja video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan bahas lagi tentang konten TikTok affiliate. Seperti biasa, saya ingin berbagi wawasan dan saya juga ingin berbagi informasi buat teman-teman yang pemula, mungkin ya lebih tepatnya yang lagi nyari referensi untuk bikin konten sekaligus bagaimana sih caranya live sehingga bisa menghasilkan. Nah, kali ini kita akan bahas akun dari yang namanya itu, sebentar teman-teman, nama akunnya itu sekitaran Ane Permata. Jadi ini ya nama akunnya tuh. Dan ini produknya itu lebih ke produk rumah tangga. Ini agak sedikit beda. Yang dimana video-video sebelumnya itu saya membahas tentang produk skincare ya. Kali ini produk rumah tangga yang cukup unik. Konsepnya saya akan bocorkan nanti di akhir video, oke? Nah, kita akan bahas dulu untuk dari sisi datanya dulu nih. Datanya ini kalau misalkan kita lihat dari trafficnya, ini berjalan dari bulan 5 teman-teman ya. Sampai bulan sekarang, bulan 6. Dari tanggal 17 maksud saya. Tanggal 17 bulan 5 sampai sekarang ya, tanggal 15 bulan 6. Itu lumayan cukup bagus. Jadi pendapatan per harinya itu kayak semacam 2 jutaan. Tuh bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini datanya. Terus yang kedua, ini datanya itu dari live streaming. Nah, jadi data penghasilan itu dari live streaming juga, teman-teman ya. Ini untuk durasinya itu 3 jaman. Nah, ini bisa menjadi sebuah referensi juga gitu kan. Sebetulnya live streaming yang bisa menghasilkan itu di durasi berapa? Maksudnya itu harus berapa lama live streamingnya? Kalau misalkan saya perhatikan beberapa affiliate gitu kan, dia lebih live streamingnya itu di angka 3 jam ke atas. Nah, lihat. Ini ada yang hampir 4 jam nih teman-teman ya. Oke, terus kita akan lihat dulu nih untuk pendapatannya sekitar 18 juta. Ya, ini 4 jam 18 juta. Tanggal 9 bulan 6, ini tanggal 10, ini tanggal 28, ini tanggal 11. Ini untuk tanggalnya saya belum bisa menentukan. Coba kita lihat untuk tanggalnya ya. Ini untuk informasi tanggalnya itu kayak semacam rancu teman-teman ya. Nah, jadi ini kurang lebihnya seperti ini. Tuh ya, ini kayaknya 2 kali ya. Yang tanggal 14 kemarin ya, dari jam setengah 2 nih sampai jam 3. Tuh, bisa teman-teman lihat kan? Dari jam setengah 2 sampai jam berapa ini? Sampai jam 3. Itu lumayan ya. Coba kita lihat nih pendapatannya sekitaran 4.600-an. Ya, ini durasinya itu cuman 1 jam setengah teman-teman ya. Nah, terus yang satunya lagi di paginya dari jam 8 sampai jam 10. Ini bisa dicoba buat teman-teman yang lagi coba menjual produk rumah tangga ya. Untuk live streaming maksud saya, oke? Nah, terus kita masuk ke bagian videonya. Videonya seperti apa sih? Nah, videonya kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah video yang lagi FYP-nya teman-teman. Oke, sudah cukup dulu ya, karena nanti kita akan bahas fullnya itu di poin yang kedua. Sampai sini untuk datanya jelas kan teman-teman, kalau misalkan dia itu mendapatkan penghasilan dari 2 traffic. Yang pertama dari live streaming dan yang keduanya itu dari video. Live streaming itu durasinya ada yang sampai 2 jaman gitu kan, ada yang sampai 4 jaman. Tapi yang baru ini durasinya itu sampai 2 jam. Paling sedikit itu sekitaran 1 jam setengah, tapi lumayan. Dan bisa teman-teman perhatikan untuk waktunya ya, untuk waktunya bisa diperhatikan tuh. Ya, ini kalau misalkan mau dijadikan sebuah acuan referensi yang dimana teman-teman mau coba live di jam-jam seperti ini. Oke, kita akan langsung saja masuk ke akun TikToknya. Oke, kita akan langsung masuk ke akun TikToknya. Nah, ini dia akun TikToknya teman-teman ya, no repost, jadi jangan di repost videonya. Kenapa nggak boleh seperti itu? Ya pastinya ini adalah konten original. Original itu capek bikinnya teman-teman, serius. Terus kita main comot aja itu nggak boleh ya. Plus sekaligus Mbak Ana Permata ini adalah sebuah voice talent, kayak semacam dia itu jago semacam public speaking, itu kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini untuk videonya ada yang tembus sampai 10 juta. Kita akan coba lihat nanti, tapi seperti biasa kita akan coba scroll ke bawah ya video-videonya teman-teman ya. Mungkin saya akan coba lihat dari awalnya dulu. Oke, untuk video pertamanya sebetulnya beliau ini bikin langsung ya affiliate kayak gini, tapi lebih ke platform sebelumnya, platform Shopee maksud saya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek seperti ini. Oh. Ini 2021. Ya bisa dilihat tuh. 2021. Jadi kayaknya pada tahun-tahun dulu itu belum ada yang namanya itu showcase teman-teman ya. Jadi untuk main affiliate itu lebih diarahkan ke link. Mungkin teman-teman yang udah main lama pasti tahu lah ya main seperti itu. Dan semua konsepnya seperti ini. Tuh, ini yang nembus sampai 10.000 sampai 830.000 gitu kan, tuh seperti ini kurang lebihnya.
Dan kalau misalkan kita ambil sebuah kesimpulan, yang namanya bikin konten akun pertama itu pasti banyak sekali yang namanya itu riset produk, mencari produk yang menurut kita ini pas banget. Ini beliau sebetulnya sama ya, mainnya itu di produk rumah tangga. Tapi kan belum bisa menentukan produknya itu yang cocok untuk passion beliau itu yang mana. Ini kan masih di random teman-temannya tuh. Terus kita lihat dari atasnya juga sama. Yang intinya di sini kita itu harus terus merubah konsep kita. Yang pertama awalnya dapat view 300, kita harus punya targetan, harus nih bikin video yang satu ini tembus di angka 500 misalkan kayak gitu ya. Ini kurang lebihnya seperti ini juga sama teman-temannya tuh. Jadi lebih ke produk rumah tangga yang lagi dibutuhkan. Ada juga di sini lip tint teman-teman tuh ya, kurang lebihnya seperti ini. Dan kita langsung saja ke inti videonya, yang dimana di inti videonya ini kita akan coba untuk bahas konsep yang beliau buat itu seperti apa. Yang akan kita lihat yang ini teman-teman ya, yang 10 juta. Coba kita lihat. Katanya kulkas tuh nggak usah dibersihin, nanti juga kotor lagi. Dan ya, berujung aku menemukan harta karun yang entah dari kerajaan abad berapa ini. Ada juga ikan yang udah kering karena nggak ditutup. Ada yang sama gak sih kayak aku? Mikirnya biar gak ribet, jadi ya udah masukin aja sama plastiknya, kan nanti juga dicuci dulu kalau mau dimasak. Tapi daripada mubazir, buang makanan terus, akhirnya aku bertaubat dan pakai food container ini. Isinya ada 12 dengan harga 50 ribuan aja, material dari plastik premium tebal, dan yang aku suka dari food container ini, selain bisa simpan makanan, bisa juga untuk ngangetin makanan pakai microwave atau bungkusan. Emang sih capek di awal karena harus pack satu-satu, tapi menurutku ini efektif banget ya, biar hemat waktu dan tenaga kalau mau masak, dan gak bikin sayuran cepet layu karena tutupnya rapat dan kedap udara. Gimana, sekarang udah rapi kan kulkasnya? Oke, ini komplit teman-teman ya. Shop sellingnya ada, story sellingnya ada, dan copywritingnya juga ada. Kalau misalkan teman-teman perhatikan tadi ya, ini lebih ke cerita, yang dimana ceritanya ini adalah cerita setiap masalah yang dihadapi oleh ibu rumah tangga juga bisa teman-teman, ataupun ya sebagai perempuan sih lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan kita nyimpen makanan kayak gini gitu kan, suka berantakan kayak gini, ya itu emang dialami setiap harinya, dan kita harus mencari solusinya. Nah makanya beliau ini bikin konten yang membuat kontennya itu menjadi sebuah solusi bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban tersebut, hingga akhirnya seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini untuk video yang pertama, coba kita lihat yang ini. Rekomendasi playground anak di Jakarta, cek. Ini tempatnya ada di dalam mall ya. Oke, ini mungkin lebih ke vlog teman-teman ya. Ini bagus sih sebetulnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena masih dalam satu target market. Kenapa bisa dibilang satu target market? Beliau ini mempromosikan produk yang namanya itu produk rumah tangga. Produk rumah tangga itu pastinya dibutuhkan oleh ibu rumah tangga. Dan beliau bikin konten vlog ini itu anak-anak. Nah, anak-anak itu bakal ada hubungannya dengan ibu rumah tangga kan teman-teman. Makanya, ini beliau itu mendapatkan traffic tambahan lagi, ataupun beda traffic. Yang dimana beliau tidak menambahkan yang namanya itu tautan keranjang kuning, tapi lebih ke cerita teman-teman ya. Cerita yang hasilnya itu seperti ini. Like-nya, komennya, save-nya, bahkan share-nya itu mungkin 80% adalah ibu rumah tangga juga yang sekiranya wah ini rame nih gitu kan, tempat untuk hiburannya gitu kan. Dia kan langsung ya, kalau misalkan beberapa orang mungkin akan cek nih akunnya seperti ini, oh ternyata dia juga lagi promosiin produknya nih. Ini produk apa yang dia promosikan ya? Coba kita cek ya di bagian showcase-nya. Oh ternyata lagi promosikan seperti ini. Wah ya ada nih, kita lagi butuh produk ini, kita beli. Nah seperti itu teman-teman tuh ya. Jadi kalau misalkan dari traffic light itu bisa aja seperti itu. Makanya di sini nggak heran kalau misalkan di video-video sebelumnya kita bisa sih gitu kan bikin akun affiliate TikTok, tapi nggak harus bikin konten yang semuanya itu keranjang kuning. Ada juga video yang ya dari vlog kita gitu kan, yang mempromosikan sebuah tempat yang dimana tempat itu bakal dikunjungi oleh orang-orang yang nonton TikTok, dan orang-orang tersebut ada di dalam daerah itu. Nah itu kan bisa aja teman-teman ya. Makanya banyak juga orang yang nggak semuanya itu fokus ke yang namanya itu produk, bisa diselang-seling lah ya. Oke, coba kita lihat yang ini. Ada yang punya solusi nggak bersihin rice cooker yang udah berkali-kali dibersihin tetap aja kotor kayak gini? Kan capek juga ya bersihin rice cooker yang potnya misah, udah gitu nggak anti lengket karena nasinya masih suka nempel-nempel. Akhirnya aku beli rice cooker baru, kapasitasnya lumayan besar, 1,6 liter, jadi bisa ya untuk 3-4 orang. Oke, ini udah cukup lah teman-teman ya. Yang dimana ini adalah story selling juga dan shop selling juga. Untuk audionya nggak harus pakai audio yang lagi ngetrend sih sebetulnya. Yang terpenting ini kan story selling ya.
Story sharing itu kalau misalkan pakai video yang agak sedikit rame, yang agak sedikit jedak-jeduk itu kayaknya kurang pas. Kecuali dengan audio-audio seperti ini, mungkin itu sangat rekomendasi banget. Nah, ini pun sama ya, kontennya itu lebih ke solusi. Ya, setiap masalah yang sering kita hadapi tentang menanak nasi otomatis seperti ini kan kayak gitu, tadi kan udah disebutkan. Nah, beliau ini coba memberikan sebuah solusinya dengan mempromosikan satu produk ini. Udah pas banget ya, ada copywritingnya juga gitu kan. Ini sebetulnya harus dikonsep dulu, kita bikin juga yang namanya itu teksnya dulu teman-teman ya. Kalau di membership sudah saya jelaskan tentang topu, mopu, dan bopunya, itu bisa teman-teman cek aja ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk produk lainnya, oke, ini lebih ke apa, suara Google. Ini juga sama. Nah, ini lebih ke shop selling. Ini shop selling. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan konten shop selling, jangan setiap harinya itu bikin konten, tapi selang-seling aja dengan yang namanya itu vlog juga, ataupun teman-teman mau bikin yang langsung hard selling, itu bisa. Konten shop selling itu adalah tambahan. Kalau misalkan kita paksakan konten shop selling di-upload setiap harinya, itu sulit dan bakalan pusing ke kita sendiri. Jadi ya usahakan menggunakan yang namanya itu traffic tambahan, ya dari yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, itu mungkin ya video kali ini semoga bisa menjadi sebuah wawasan buat teman-teman yang pengen pakai konten shop selling ataupun teknik shop selling. Jadi ini untuk durasi konten shop selling itu rata-ratanya di angka 50 detikan 1 menitan teman-teman. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.